Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dia Bumi. Pada video sebelumnya, saya sempat berjanji akan membahas atau mengulas tips mengenai pemilihan saddle. Nah, kali ini pada pagi hari ini jam 5, saya akan mengulas atau memberikan tips cara memilih saddle sepeda MTB. Apa saja tips tersebut? Simak video saya sampai habis ya, sukses semua. Yang pertama, sebelum kita langsung ke tipsnya atau cara memilihnya, ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam memilih saddle sepeda, yaitu pertama faktor keamanan, 2 kenyamanan, dan 3 tampilan. Kalau 3 ini bonus, tiap orang bisa memilih bisa tidak. Yang 2 ini harus. Karena apa? Saddle itu merupakan salah satu part yang sangat berat pekerjaannya. Karena apa? Saddle tersebut menahan beban hampir kurang lebih 80% dari berat tubuh kita selama bersepeda. Sisanya ditransfer ke tangan, dan juga ke kaki. Kenapa dibutuhkan 2 faktor tersebut, keamanan, kenyamanan? Yang pertama, keamanan, aman bagi kita, yaitu aman untuk kesehatan. Salah milih saddle akan berakibat fatal, karena di pantat itu terdapat banyak sekali saraf, banyak sekali otot yang sangat sensitif di daerah perineum. Maka wajib kita membeli saddle yang memiliki keamanan yang lebih. Menurut saya, saddle merupakan salah satu part yang mesti diganti dan mesti bagus dibanding part yang lain. Pengaruhnya sangat besar di samping hand grip dan juga fork, karena memberikan kenyamanan ekstra. Yang kedua, faktor kenyamanan. Semakin nyaman saddle yang Anda pilih, pilih, semakin lama semakin Anda menikmati perjalanan goes. Jika saddle semeton itu keras, tidak nyaman, pasti di pertengahan jalan berhenti, di pertengahan jalan udah balik dah, pantat terasa panas. Yang ketiga, faktor tampilan. Faktor ini tidak berlaku sebagai semua orang ya, tapi berlaku bagi banyak orang, bukan semua. Faktor tampilan ini sangat berpengaruh pada saat kita mengambil foto, saat kita melakukan video dengan teman-teman komunitas. Nah, seperti itu. Lanjut untuk tips atau caranya. Yang pertama, semeton harus memperhatikan gaya bersepeda. Gaya bersepeda setiap goeser itu berbeda, saya jamin. Seperti saya misalnya, saya suka bersepeda pantatnya itu tidak pernah diam. Beberapa kilometer geser ke depan, beberapa kilometer geser ke belakang. Ini bertujuan untuk mengurangi beban pada satu titik tertentu. Jika kita diam saja seperti ini, titik bebannya akan di sana juga. Otot atau saraf yang terjepit tertekan di situ saja. Kalau saya sukanya seperti itu, maju mundur untuk reverse atau relax, memberikan beban yang berbeda setiap otot atau setiap saraf. Ada juga yang sukanya diam seperti ini, jarang geser-geser, mungkin sudah PW, sudah kebiasaan. Itu juga harus diperhatikan dalam memilih saddle. Yang kedua itu harus mengetahui ukuran seat bone. Nah, ini penting, harus semeton ketahui ukuran seat bone. Semeton itu berbeda-beda. Sudahlah, coba nanti cara yang saya berikan. Seperti saya sendiri, ukuran seat bone 139 mm sekian lah, 140 saya anggap. Nah, jika semeton sudah mengetahui ukuran seat bone, caranya pada video berikut ini. Yaitu cara mudahnya, cara yang manual seperti yang saya pakai, yaitu semeton cukup mencari kardus bekas, dipotong kurang lebih ukuran pantat lah, 40 cm panjangnya, dengan lebar 30 cm cukup. Siapkan 2 alat lagi, yaitu penggaris dan juga pensil boleh, ballpoint boleh, spidol boleh. Caranya, letakkan potongan kardus tersebut di lantai, pokoknya harus rata. Terus semeton itu pergunakan celana yang ketat,
celana yang ketat. Di rumah kan nggak pas pakai celana ketat, tidak ada yang lihat kan, nggak usah malu. Maaf. Terus duduk. Nah, setelah duduk tekan, tapi catatan saat nekan itu harus pada posisi tersebut, jangan geser-geser agar terdapat bekas. Nah, setelah itu dilakukan, lihat di kardus tersebut, bekas tersebut, nanti dicari titik tengah daripada bekas kanan dan kiri seatbone kita tadi, disilang, terus diukur menggunakan penggaris silangan tersebut dari tengah silangan tersebut ke titik tengah silangan sisi satunya, atau A to I. Nah, ukur di sana ketemu nanti ukuran seatbone tersebut. Tips yang ketiga yaitu melihat bentuk sadel. Bentuk sadel ada dua jenis, yaitu sadel yang sempit dan juga sadel yang lebar. Sadel sempit yang tipis, sadel yang lebar yang tebal. Nah, sadel sempit itu memberikan kenyamanan pada paha. Karena apa? Pada sadel sempit, saat kita melakukan manuver, saat kita melakukan speed yang kencang atau speed itu enak pada paha karena mengurangi atau meminimalisir gesekan pada paha. Sadel yang lebar sebaliknya, tapi sadel yang sempit memiliki sifat yang agak keras, agak kaku, jadi pantat kita tidak akan terlalu nyaman karena tidak terlalu empuk. Sadel yang lebar memberikan hal tersebut. Sadel lebar itu empuk, nyaman, tapi menurut juga nyaman itu sadel yang lebar, sadel yang tersebut tidak akan memberikan kenyamanan jarak jauh. Karena apa? Sadel yang lembut itu sifatnya karena lembut kan, ditekan terus kayak gini. Kalau kita melakukan jarak jauh, malah pantat kita susah melakukan geser-geser saat mengayuh. Jadi pantat malah akan rasa panas. Menurut saya pribadi, saya cenderung memilih sadel yang sempit karena seperti yang saya paparkan tadi, sadel sempit itu memberikan akselerasi yang lebih, gesekan pada paha yang minimal, dan key factor itu gampangnya posisi kaki dan menginjak pedal. Semakin lurus posisi kaki kita, semakin bagus saat memanuver. Tapi semakin bentuknya lengkung seperti ini, itu power yang melakukan manuver agak susah. Memperhatikan bahan sadel. Bahan sadel di pasaran itu sangat banyak. Yang pertama, bahan kulitnya ada yang seperti ini, sintetis, ada yang seperti ini, kulit. Nah, itu tergantung kesukaan semeton. Yang berikutnya juga bahan paddingnya dalamnya ini. Ada yang busa, seperti ini busa. Ini busa juga. Kalau ini gel, tapi bukan sepenuhnya gel ya. Itu harus diperhatikan dan disesuaikan dengan gaya bersepeda semeton atau kesukaan semeton. Yang kelima yaitu tipe sadel. Ada dua tipe sadel yang sering beredar di pasaran. Biasanya beredar di pasaran, yaitu pertama tipenya seperti ini, biasa, tidak ada bolong, tidak ada cut out atau hollow-nya. Yang kedua seperti ini, sadel cut out, atau sadel hollow. Kalau saya lebih memilih sadel dengan cut out seperti ini. Karena apa? Yang pertama, bersepeda di pantat itu terdapat saraf-saraf atau otot-otot yang sensitif bagian perineum. Saya milih sadel cut out seperti ini, bisa memberikan ruang yang lebih pada saraf-saraf di perineum atau pubis art, yaitu lengkungan. Kalau semeton cowok pasti ngerti ya, lengkungan yang sering kaku dan lemes saat keadaan tertentu. Nah, itulah fungsinya seperti ini, biar dia ada rongga atau ruang, tidak menekan bagian tersebut atau bisa dibilang tidak menjepit bokong lah, tidak menjepit saraf, tidak menjepit otot. Yang keenam, ini faktor yang wajib sekali. Mau kita upgrade, mau kita apa, pokoknya memilih part apa, kita wajib mencoba part tersebut beberapa kali sebelum mendapatkan sadel yang pas atau part yang pas.
seperti pengalaman saya sampai 6 kali, 5 kali atau 6 kali itu pilih mengganti sandal. Sekarang baru mendapatkan sandal yang nyaman. Astungkar amin, mendapatkan sandal yang sudah saya pakai kurang lebih 1 tahun. Kalau semeton memang belum merasa nyaman dengan sandal semeton yang dipakai sekarang, caranya yang pertama, jika semeton mengikut komunitas atau punya teman yang sehobi dalam bersepeda, yaitu bisa meminjam sepeda teman untuk sekedar merasakan sandal mereka, atau enggak pilihan kedua bisa ke toko langsung mencoba sandal dan untuk membelinya, atau di toko-toko online bisa juga. Baik semeton, itu saja 6 tips atau cara milih sandal sepeda MTB yang bisa saya utarakan atau sharing kali ini. Tidak lupa saya minta dukungan dari semeton untuk yang baru bergabung untuk subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya, ramaikan kolom komentar agar kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Berkat dukungan kalian, selalu bersemangat dalam membuat video, sharing-sharing pengalaman goes, rute goes, tips dan trik part dan segala macam. Tidak pernah ada maksud menggurui siapapun dalam video saya. Saya hanya berbagi tips atau sharing pengalaman yang saya alami selama kurang lebih 4 tahun ini bersepeda. Jika ada yang tidak berkenan, saya minta maaf. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Pokoknya semoga tips saya ini bermanfaat. Salam sehat, salam goes, sukses semua.